Red card yang berujung malapetaka untuk FC Barcelona. Barca, apakah ini waktu yang tepat untuk mengucapkan say goodbye to si kuping lebar? Halo Solas, balik lagi, selamat datang di channel Biru Merah, channel yang khusus membahas tentang FC Barcelona dan juga dunia sepak bola. Ya, hasil yang cukup tidak memuaskan diperoleh oleh anak asuh Hansi Flick tadi malam. Pasalnya Barcelona dipecundangi Atletico Madrid 2-0. Karena Barcelona tadi malam bermain di home, jadi ini merupakan kerugian yang sangat besar yang diperoleh oleh pasukan Hansi Flick tadi malam. Mari kita bahas kenapa Barcelona bisa kalah dan juga apa faktor yang membuat Atletico Madrid bisa tetap clean sheet walau digempur oleh Barcelona. Let's go, kita bahas. Ya, pertama-tama kita akan bahas dari sisi line up dulu. Starting line up yang diturunkan oleh Hansi Flick ini menurutku sudah oke dan aku suka banget karena ini kita main tanpa Rapinya dan harus menutupi lubang yang ditinggalkan oleh seorang Rapinya. Tadi malam Hansi Flick menurunkan seperti biasa 4-2-3-1 yang Juan Garcia, ada Konde yang sudah kembali dari cederanya. Lalu duet center back itu ada Gerard Martin dan Pau Kubarasi. Lalu di sisi sebelah kiri itu ada Joao Cancelo. Lalu depannya ada Pedri dan juga Eric Garcia tadi malam sebagai tandem di double pivot yang dipasang oleh Hansi Flick. Depannya ada Yamal, Rashford dan juga Dani Olmo. Lalu strikernya Robert Lewandowski. Nah, mari kita bahas. Aku mensoroti beberapa faktor yang membuat Barcelona tadi malam harus kehilangan poin di home. Ya, Barcelona tadi malam walaupun tidak memainkan laga home-nya di Camp Nou karena Camp Nou belum terdaftar ketika Barcelona bermain di Liga Champions musim ini. Jadi Barcelona terpaksa mencari stadion lain untuk menjadi home-nya. Tapi it's okay. Tadi malam salah satu faktor yang paling mencolok menurutku hilangnya poin Barcelona di kandang tadi malam adalah red card yang didapat oleh Pau Kubarsi. Ini benar-benar sangat-sangat merugikan Barcelona karena Pau Kubarsi itu dapat red card di babak pertama, kalau nggak salah ada di menit 44, dan itu sangat-sangat merugikan Barcelona. Hansi Flick yang memaksa pemainnya untuk pressing high press tapi harus kehilangan satu pemain, itu benar-benar membuat kerugian yang sangat besar untuk pihak Barcelona. Karena kalau seandainya 3 orang ngepres tuh pasti banyak lubang yang sudah ditinggalkan dan banyak sekali pemain Atletico memanfaatkan lubang itu untuk membuka celah karena emang udah beda ini aja, beda jumlah aja. Itu yang pertama, faktor red card yang diterima oleh Pau Kubarasi. Apakah itu sah red card? Sah, sangat-sangat sah. Karena Pau Kubarasi adalah last man standing. Dia back terakhir dan tidak ada back lainnya kecuali dia. Dan dia melakukan pelanggaran dan itu wajar sekali dapat kartu merah. Beda cerita kalau seandainya itu masih ada Gerard Martin atau back lainnya atau di belakangnya bersama, istilahnya Pau Kubarasi tidak sendirian, itu pasti masih bisa ditolerir atau masih bisa dapat kuning lah. Tapi ini benar-benar Kubarsi berada di area terakhir back Barcelona yang mana itu one to one dengan striker. Aku nggak tahu itu apakah emang nabrak atau itu sengaja oleh Pau Kubarsi untuk menjatuhkan anaknya Simeone kalau nggak salah. Tapi itu yang jelas red card, itu red card murni. Julian Alvarez tadi malam cukup merepotkan defense dari Barcelona. Gol free kicknya itu benar-benar menempatkan bola yang sangat susah dijangkau oleh Joao Garcia. Aku kira semua kiper itu pasti kesusahan karena benar-benar emang pojok dan jarak free kicknya Julian Alvarez itu tidak terlalu jauh, makanya itu sangat-sangat susah dijangkau oleh Joao Garcia. It's okay, itu emang murni skill yang dimiliki oleh Julian Alvarez. Lalu yang kedua, kita patut apresiasi juga untuk pemain Barcelona karena di babak kedua benar-benar Hansi Flick tidak mengendorkan permainan pressing 10 orang dan benar-benar tetap mendominasi. Menurutku babak kedua mendominasi Barcelona, tapi cuma masih belum diberkahi oleh Dewi Fortuna karena emang banyak banget
peluang-peluang atau big chance yang diciptakan oleh Barcelona, terutama dari Yamal, Olmo juga ada, Ferran Torres juga ada, lalu Joao Cancelo juga punya, itu tidak menjadi gol sama sekali. Dan respect sebesar-besarnya untuk kiper Atletico, siapa namanya, Musso, itu benar-benar 2 kali pertandingan yang sudah kita hadapi dengan Atletico, dia tampil sangat luar biasa. Ini Atletico ini nggak berhenti menciptakan goalkeeper handal. Seperti layaknya dulu ada De Gea, itu jebolan Atletico, Kepa, Courtois, itu semua jebolan Atletico, Oblak, dan sekarang lahirlah Musso, benteng pertahanan yang menurutku ini prospek akan menjadi mahal harganya Musso, karena benar-benar dia oke banget lah menjadi sosok goalkeeper di Atletico Madrid. Lalu ada striker juga mimpi buruk Barcelona kalau bertemu dengan Atletico Madrid, yaitu Sorloth. Sorloth ini benar-benar selalu menjadi super sub yang sangat-sangat Sorloth ini menjadi sosok yang sangat menakutkan ketika bermain bersama Barca, terutama kalau dia masuk sebagai super sub. Itu kayak menjadi mimpi buruk Barcelona. Pasalnya setiap Sorloth masuk pasti nyetak gol kalau berhadapan dengan Barcelona, kalau jadi super sub ya. Ini memang benar-benar Sorloth ini kalau di eFootball ini mempunyai skill bullet header. Tadi malam benar-benar umpan crossing yang dikirimkan oleh back Atletico nomor 3 itu disambut dengan tendangan, dan itu membuat efek kejut untuk Joan Garcia yang refleksnya belum mampu untuk menepis tendangan Sorloth, dan alhasil skor menjadi 2-0. Pertanyaannya, apakah Barcelona bisa remontada? Sangat-sangat bisa. Tadi malam bermain dengan 10 orang, Barcelona benar-benar mengkurung Atletico, benar-benar mendominasi, benar-benar haus akan menciptakan gol lagi. Kalian lihat tadi malam Lamine Yamal, dia berusaha menahan egonya agar tidak mendapat kartu kuning. Tapi skill, kemampuan dribbling, solo dribbling, dribbling itu ngedrift, benar-benar melewati banyak sekali back Atletico Madrid. Luar biasa Lamine Yamal, dia sambari menahan egonya agar tidak dapat kartu kuning. Pasalnya Lamine Yamal kalau sudah mendapat kartu kuning tadi malam, dia tidak bisa menjalani leg kedua bersama Barcelona. Untuk remontada sangat-sangat bisa menurutku, sangat-sangat easy. 2-0 terlalu easy untuk diremontada. Aku masih percaya, walaupun besok main tanpa Kubarsi, tapi tadi malam ada Araujo yang menggantikan Konde, atau besok duet Eric Garcia dan juga Gerard Martin menurutku cukup untuk menahan gempuran dari Atletico Madrid. Kita tahu sendiri kalau Atletico sudah menang di leg pertama, kalian tebaklah cara bermain Atletico seperti apa. Sudah bisa kita lihat. Tapi Barcelona tadi malam menunjukkan serangan yang luar biasa, terutama Rashford ya. Aku baru lihat tadi malam Rashford berlarian mengejar bola. Rashford ini kan dulu di MU dikenal sebagai orang yang sangat pemalas, malas lari. Tapi tadi malam dia benar-benar menunjukkan passionnya, ingin membuktikan bahwasanya saya layak dipertahankan atau dibeli lah untuk Barcelona. Tadi malam Rashford juga tampil luar biasa, greget, pressingnya juga oke. Cuma ada beberapa peluang yang dari Rashford yang dari menit pertama itu nggak gol tuh sangat-sangat perlu dilatih untuk finishing Rashford itu. Lamine Yamal apalagi, respect setinggi-tingginya untuk bocah 18 tahun ini. Benar-benar membuat kocar-kacir seluruh pertahanan tembok besi yang dibangun oleh Atletico Madrid. Lamine Yamal sudah menjadi sosok yang menurutku ini sebagai tulang rusuk atau tulang punggung Barcelona di usianya yang masih muda seperti itu. Fermin tadi malam tidak keluar, cuma cukup oke. Joao Cancelo juga. Please, Presiden Joan Laporta, Hansi Flick, daripada susah-susah mencari Grimaldo atau mempermainkan Grimaldo atau mendatangkan Grimaldo, pertahanin Joao Cancelo. Bayar Joao Cancelo 15 juta, kasih ke Al Hilal. Ini benar-benar sosok yang layak menjadi seorang back sayap kiri Barcelona, karena kreativitas, skill, dan attacking dia itu di atas rata-rata wingback. Benar-benar sangat layak. 15 juta gas daripada Grimaldo yang belum terbukti, walaupun dia akademi La Masia juga, tapi
Joao Cancelo ini menurutku prospek yang cukup bagus. Gimana jelas? Apakah kalian masih percaya Barcelona akan remontada di leg kedua? Tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di next derby Catalunya versus Espanyol. Visca Barça.